Sholli fardhu maghribi dan seterusnya. Kemudian puasa, bunyinya juga nawaitu shaumal ghadin. Zakat, nawaitu al-mukhrijah. Dalam hafalan selanjutnya nanti kamu kan hafal. Nah, kalau tidak membaca sesuai teks yang ada itu, maka kita tidak sah. Misalkan kamu malah diganti dengan bahasa Inggris, terus kamu nggak paham bahasa Inggris, tambah orang sah bisa. Nah, kalau kita melaksanakan ibadah tanpa niat, satu contoh, kalau tidak ditata, biasanya nanti akan mempengaruhi hasil. Tujuannya kamu sholat duha itu karena diubiak Pak Doha atau karena kamu benar-benar niat sholat duha. Makanya dari situ. Kalau kamu niatnya karena lillahi ta'ala, sholat duhanya karena Allah, maka sholat duha itu entah diubiak atau tidak, ya kamu selalu melaksanakan dan disiplin waktunya. Itulah bedanya orang kalau sudah mengadakan dalam dirinya menyematkan niat ataupun tidak menyematkan niat dalam setiap ibadah. Apa godaannya ketika orang tidak melaksanakan niat dalam setiap amal ibadah? Kadang-kadang setan itu lebih pandai. Orang niat saja bisa digoda, apalagi tanpa niat. Karena tidak ada niatan yang kuat. Moro imami sudah Allah, kamu juga Allah buat. Tengah-tengah itu kepikiran. Ini coba aku lagi rupiah itu ya, aku juga bukan berabsensi. Kalau tak absen aku harus sholat, pakaian malah begitu. Itu sudah godaan setan lagi. Makanya termasuk kita itu dalam hati kita senantiasa mengingat-ingat bahwasanya tujuan kita setiap ibadah karena Allah. Ini kan tadi kan takwa kan ya, perintah, baik perintah yang bersifat wajib, perintah bersifat sunnah. Wah, ini perintah bersifat sunnah ini karena itu ajaran Rasulullah. Rasulullah itu tidak semuanya yang disabdakan oleh Rasulullah itu secara terang-terangan bersifat yang harus dilakukan. Kadang-kadang Rasulullah itu hanya sekedar perilaku atau sikap saja yang artinya ditiru oleh para sahabat hingga ditiru para umatnya, menjadilah sebuah amal sunnah. Perintah wajib itu datangnya dari Allah, ya kan? Nanti amalan Rasulullah yang dikerjakan Rasulullah, yang disukai Rasulullah itu kalau dikerjakan umatnya kita menjadi amalan yang sunnah. Apakah ini tidak diperintah? Diperintah, tetapi bernilai ibadah sunnah. Makanya walaupun sunnah, ya termasuk kita mengucap salam kepada orang lain ketika bertemu orang yang datang terakhir datang mengucapkan salam kepada orang yang tidak ada sebelumnya. Kemudian orang yang lewat mengucapkan salam kepada orang yang tinggal di situ, misalkan di pinggir jalan, namun dia lewat. Itu kalau guru nih, assalamualaikum bu, assalamualaikum pak. Itu yang salam bukan yang duduk atau yang berhenti, tapi yang berjalan. Itu termasuk kesunahan. Nah itu kalau dikumpulkan kesunahan itu, maka akan menjadi amalan yang menjadi istiqomah dan tidak ada yang disukai Rasulullah pada umatnya kecuali umatnya selalu menjaga dan melestarikan sunnah. Karena suatu ketika kesunahan itu juga akan tergeser, akan hilang, semakin hilang, hingga kita itu kadang-kadang dengan apa yang diperintahkan Rasulullah kita itu semakin menjauh dan asing. Dan ini sudah malapetaka. Kalau sudah di situ, maka ini sudah tidak baik-baik saja umatnya. Umat Rasulullah tidak baik-baik saja. Kalau kamu dengan sunnah sudah tidak suka, berarti umat ini sudah diambang kehancuran. Dan kita berada di, saya kasih tahu biar kamu tahu ya, kita umat Kanjeng Nabi itu adalah umat yang terakhir. Padahal agama Islam, Rasulullah diperintah oleh Allah dengan risalah Islam itu sudah berapa tahun yang lalu. Hijrah dari Mekah ke Madinah ditanggalkan dengan tanggalan Hijriah sekarang tanggal berapa? Kalau kamu Idul Fitri itu berapa Hijriahnya sekarang? 1440. Ya kan? Berarti itu kalau dimulai dari hijrah. Hijrah itu sudah ada Islam belum? Sudah. Oke lah, kalau dimaksimalkan sekitar 1450 lah. Ibaratnya seperti itu. Itu usianya sudah sejak zaman itu. Itu dikatakan Islam itu sudah pungkasan
agama, ditandai oleh Khotamul Anbiya, yaitu Kanjeng Nabi diutusnya sebagai Rasul yang paling pungkasan. Tahu pungkasan? Yang paling akhir. Artinya Islam itu sendiri sudah paling terakhir, dan kita berada jauh sekali dengan Islam dinyatakan paling akhir itu tadi. Jadi Kanjeng Nabi saja sudah sedonis, sudah lama, dan kita itu berada di umat yang setelah jauh dari para ulama-ulama yang sangat jauh dari sahabat, dari tabi'in. Kita itu dekat dengan siapa? Ya dekat dengan Tambole sampean itu. Tambole sampean benar orang. Artinya dia itu seperti para sahabat atau tidak, selalu mengajak kebaikan. Mereka kancane lali diilingi, kancane lupa atau khilaf diingatkan para sahabat itu. Maka dalam surat Al-Asr, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, itu benar. Itu adalah amaliyah para salafus salih. Benar, mereka masih menjalankan agama dengan sebenar-benarnya, menjalankan Al-Quran dengan isi kandungannya. Saling berwasiatlah dalam hal kebaikan dan saling mengingatkanlah kamu dalam hak dan kesabaran. Nah, kita juga sebetulnya sama. Kok ayat itu bukan untuk khusus orang Arab, tapi untuk seluruh umat Islam. Kita semuanya umat manusia di dunia. Nah, kembali kepada takwa tadi. Takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dalam segala hal. Artinya ketika kamu sendiri atau ada orang banyak, itu tidak ada masalah. Kamu tetap diperintah untuk takwa. Yang kadang-kadang ini kita melaksanakan takwa itu hanya kalau dilihat orang lain. Betul ya? Soalnya kalau tidak ada orang lain, kamu masih juga melakukan larangan Allah. Dan ini adalah benarnya takwa itu adalah ketika seseorang melupakan Allah ketika di dalam kesendiriannya. Justru dalam kesendirian kita harus tetap sambung kepada Allah. Dan salah satu cara supaya kita terjaga ketakwaan kita yaitu senantiasa mengingat Allah di dalam kita di setiap saat, setiap waktu tanpa ada batas. Orang tidur saja mesti mengucapkan Bismika Allahumma. Bismika itu kepada siapa tuh yang dimaksud? Dengan menyebut nama Bismika, atas namamu ya Allah. Allahumma ahya, saya hidup dan saya mati. Jadi matimu nanti kalau kamu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Karena sebelumnya juga sudah menyebut asma Allah. Membelah kita kalau menyebut nama Allah saja tidak halal. Padahal ayatnya juga dibeli dengan uang yang halal. Orang tak berkok beleh kok. Barang kamu nyebut ngomong, wis beleh jika kamu kata-kata gede, kamu ngomong bisa ini kewan-kewan. Jadi kamu menyembelih atas nama kewan yang lain atau atas nama sebutan selain Allah. Haram itu dimakan karena apa? Dalam Al-Quran itu disebutkan panjang ya sebetulnya pemimat, pemimat itu nanti melebar ya pembahasannya. Yang jelas ketakwaan kita itu harus kita selalu perbarui, harus kita selalu jaga, selalu kita sirami dengan apa? Senantiasa memperbanyak mengingat kebaikan-kebaikan Allah. Kalau dibanding saya mau hitung-hitung sekarang. Gusti Allah kalau hitung-hitung kalau sampai kira-kira sampai kalah. Coba satu hari satu malam. Kalau kamu sedang menjenguk orang yang sakit di rumah sakit, coba itu biasanya satu oksigen itu habis satu kantong itu. Itu apa namanya? Infus ya, infus kalau itu ada sari-sari makanan. Oksigen yang ada satu tabung itu bisa cukup untuk 1 bulan kan? Tidak cukup itu. Taman beli di apotek itu saja. Sekarang harganya mahal ya, oksigen. Itu saja Allah tidak pernah menghitung kepada tentang nikmat yang diberikan, yaitu nikmat sehat bisa menghirup udara di setiap saat tanpa harus kamu disuruh untuk membayar. Makanya saya akan mengajar kamu ya tadi, semua amal kita jangan sampai ada indikasi bahwasanya ibadah kita itu untuk selain Allah. Minggu kacau. Wong ibadah kita lillahi ta'ala saja. Ini saya cerita nih. Ibadah kita untuk lillahi ta'ala saja. Kalau kita nanti di akhirat ditanya oleh Allah, selama kamu dunia
yang kamu andalkan apa? Muncul. Saya sudah sholat 5 waktu selama saya hidup dengan berjamaah. Saya sekali puasa bulan Ramadan nggak pernah diutang, karena setiap kali punya utang langsung disaur. Dan setiap Senin Kamis saya juga puasa. Sedekah. Ternyata Allah nggak butuh itu. Sekali lagi, Allah tidak butuh amalmu, karena Allah Maha Kaya. Jadi jangan sampai kamu benar-benar menyombongkan ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah itu kamu dalilkan karena kamu merasa sholat tumis aja. Itu saja kita harus hati-hati, karena di situ sebetulnya juga banyak lubang-lubang yang bisa kita itu dibuatnya bisa terjatuh daripada perilaku-perilaku yang soleh-soleh seperti itu. Makanya cara yang terbaik adalah ibadah kita karena Allah, tujuannya untuk mencari rahmatnya Allah. Kalau sudah Allah kasih rahmat, Allah kasih rahmat itu adalah kasih sayang, maka apa yang tidak kita minta, yang tidak kita minta saja Allah akan memberi. Contohnya adalah nikmat apa? Bisa menghirup nafas setiap hari. Dalam doamu pernah kamu menyebut ya Allah, berikan saya nafas setiap hari itu sekian kehidupan? Pernah nggak? Tidak pernah. Nyatanya kamu dikasih. Allah baik nggak? Baik. Makanya itu kamu ingat kebaikan Allah yang Allah mengasih nafas dengan gratis tanpa Allah hitung-hitung. Itu ingat-ingat sampai kamu mau tidur, bangun tidur. Itu satu contoh ya, satu contoh kebaikan Allah. Kalau kamu mau mengingat-ingat nikmat Allah itu tidak bisa menghitung soalnya. Ingat yang kamu ingat saja, siji ya guys. Anda ingat ya Allah, aku bersyukur karena Allah telah memberikan bapak ibu yang sayang padaku. Oh ya, nah itu nikmat juga. Ingat itu adalah semuanya nikmat dari Allah. Setiap tahun saya diberikan baju baru, kemudian setiap saya minta sesuatu seperti dituruti. Saya bersyukur kepada Allah. Belum tentu temanku memiliki nasib yang sama. Ini satu jenjang ini saya yakin walaupun itu sama-sama TKR, sama-sama TKJ, maaf ya kalau MM ya biasanya. Itu satu kelas saja nasibnya tidak sama untuk urusan rumah, betul ya? Ono sing berlebih, artinya rezekinya melimpah, ada yang kekurangan, berarti tapi pokoknya gitu. Kadang itu sumi gawe online dari yo pokoknya kena. Padahal yang lain sudah mendekati apa jadi apel ya, keruak. Saya nggak bisa beli karena saya cukup dengan promak itu. Di kota ini promak papat itu ya, saya beli ke promek. Saya ini promek. Soalnya pas ini orang ada deposit awal. Nah, jadi ketika kita selalu mengingat-ingat kebaikan Allah, sebagaimana di sini, ya, ayat ada kalau insan lagi ilaihi jamil ahwali dalam lafadznya di situ menunjukkan bahwasanya kita tidak ada kesempatan sedikit pun untuk boleh sebetulnya, untuk boleh. Jadi gak boleh lali sedikit pun dengan Allah itu aslinya tidak boleh. Para ulama sufi itu ketika lupa sedikit saja itu istighfar masa Allah beribu-ribu kali. Jadi dilupakan oleh sesuatu. Ketika pulang dari masjid diseiling mikir, bojone muni, "Pak, panyai belanja." Oh, mikir-mikir detik itu. Mikir dong. Belum enak. Itu sudah lupa dengan Allah. Ini saja para sufi ya. Para sufi itu selalu menggantikan kealpaannya ingat kepada Allah itu dengan memperbanyak zikir istighfar. Jadi betapa takutnya para sufi itu untuk lupa dengan Allah. Karena apa? Ketika lupa itu termasuk adalah kecerobohan. Nah, kita yang masih tahap belajar seperti ini, ingat-ingat saja kebaikan-kebaikan Allah untuk meningkatkan kualitas mutu daripada takwa. Kamu bisa jawab, takwa bisa terangnya takwa itu apa? Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, baik terang-terangan maupun sembunyi. Nah, sama kalau saya mintai untuk menyebutkan di dunia ini yang diperintah Allah sama yang dilarang itu berjalan yang mana?
Wes barang api kamu barang elek ta wes, enggak usah masalah perintah. Barang api sing halal kalau sing haram nek dunya iki akeh sing haram apa sing halal? Ora bodoh. Betul, jawab. Banyakan halalnya apa banyakan haramnya di dunia? Akhirnya kamu kalau bisa menjawab ini kamu akan terjebak dengan jawabanmu sendiri. Orang yang taat kepada Allah yang tinggi maka dia itu banyak kebaikannya. Bahkan sedikit pun tidak ada Allah itu pernah memberikan rasa kita jengkel karena apa? Yang dilihat itu semuanya kebaikan Allah. Yang kita ya halal, ya halal apa ya? Ketika dia pengen ayam ya maka dia cari solusi untuk dengan cara yang halal. Tapi untungnya yang pincik ya, karena dia itu dalam hatinya itu sudah gerak, dalam hatinya itu sudah gelap, jauh dengan Allah, maka melihat dunia ini sini ke haram. Roh cawe itu ya pikirannya membuat untuk kayak gitu. Roh itu pikirannya mulai pengen beleh. Padahal itu dia tanggalnya datang itu bisa. Jadi roh sapi, roh itu, roh jagung di sawah pikirannya kalah. Maka menganggap dunia ini semuanya buruk baginya. Dan ini sebetulnya solusinya mudah sekali, gampang sekali. Orang kalau belum kenal Allah secara secara dekat, kemudian mengenali Allah dengan baik, maka menganggap Allah itu sesuatu yang menakutkan. Ketemu orang bulan Ramadan itu pikirannya nggak alhamdulillah, puasa ada nggak pernah mengatakan itu? Itu sebetulnya hatinya sedang mengalami ini. Kegelisahan dan kegelisahan ketika bertemu dengan Allah dia tidak suka, bertemu dengan panggilan Allah dia malah susah, bertemu dengan hari Jumat Jumatan sama anakku itu orang. Nah itu sebetulnya karena hatimu sedang jauh dari Allah. Tetapi orang yang dekat dengan Allah ketakwaannya luar biasa, maka tidak ada bedanya. Justru kalau dia itu setelah habis bulan Ramadan itu menunggu bulan Ramadan yang tahun berikutnya. Para malaikat saja ketika umat Muhammad ini sudah selesai melaksanakan bulan Ramadan, hampir selesai di 29 hari menjelang akhir itu bersedih. Karena apa? Hanya di bulan Ramadan inilah kita itu oleh Allah dilipat gandakan semua pahala. Iya kan? Ini foto-foto melakukan takwa, tapi dari bulan Ramadan takwamu itu loh dilipat gandakan. Kamu dalam hatimu berpikir Astagfirullahaladzim atau sholawat yang keren sekarang misalkan menggunakan sholawat ibil guru atau sholawat nariyah atau yang paling mudah sallallahu alaihi Muhammad. Satu kali di bulan puasa dengan di bulan yang lain berbeda. Maka kalau kamu mau hitung-hitungan di bulan ini sebetulnya bagi orang yang benar-benar IQ-nya tinggi ya, IQ-nya dalam hatinya itu benar-benar dia sayang dan cinta kepada Allah, ketakwaan yang baik. Saat ini kita 100% katakan begitu, takwa yang tinggi, maka di bulan ini adalah ruangan kita untuk perbanyak amal ibadah. Kalau ada yang mengatakan naumu ibadati sohibite, naumu sohibi ibadatun, pernah dengar itu? Tidurnya seorang yang berpuasa bernilai, tahu tuh namanya? Nembe. Ya, saya terangkan bahwa itu termasuk hadis yang tidak boleh diajarkan karena itu termasuk hadis mursal, hadis palsu. Hadis palsu jangan dijadikan hukum atau dijadikan dasar. Kamu bertakwa pada Allah, wae poso-poso, tapi turu wae. Tekok ini apa tuh wae? Tidurnya seorang yang berpuasa adalah ibadah. Hadisnya palsu aja dilakoni. Nanti akan bertentangan. Coba lihat dari makna puasa itu apa? Puasa itu adalah maknanya adalah membakar. Membakar itu gembleng nafsu atau itu biar kan? Kamu nggak dapat apa-apa. Itu bertolak belakang pemahamannya. Perilaku orang yang tidur saat dia puasa itu tidak ada ibadah kalian. Terus ibadah itu poso perbanyak ibadah. Maka Rasulullah sampai mengatakan karena beliau dalam bulan puasa itu. Ada Rasulullah itu sabar ya. Dia waktu metu ketiye, dia Rasulullah tetap memaaf,
didoakan malah keturunan dari orang-orang kafir Quraisy itu banyak yang masuk Islam. Itu masalah pribadi. Tapi masalah akidah Rasulullah itu sangat keras. Contohnya, celaka bagi orang yang ketika dia melaksanakan bulan Ramadan itu habis begitu saja tanpa digunakan untuk melaksanakan amal ibadah. Nah, takwa yang kita laksanakan setiap hari itu di bulan ini, maka kita harus tingkatkan lebih banyak. Poso ini diniati benar-benar tadi malam itu lillahi ta'ala, dan isine poso itu sampai gunane gawe amal yang baik, majelis taklim seperti ini. Jadi nek budal pon Ramadan aja geresan, jangan geresan karena sekali geresan itu langsung konangan. Bu sampai muni nek ati lho konangan karo malaikat apa? Rokib dan atir. Sing apik ya langsung kecanda, sing elek ya kecanda. Wis dititeni nek atine muni. Aku kok tak boleh duwe dhewe misalnya. Aku kok pas nek bali pondok Ramadan tak boleh duwe dhewe kan. Diunek nih. Langsung dicatat karo malaikat atir iki sing elek bedane. Sing elek. Delalah kan malaikat atir dititeni. Ya jarku nek SMK, tapi nek aula apa nek duwe dhewe. Delalah manggon nek arep dhewe. Ora itu resek. Itu resek dong. Karena niat itu sudah dicatat. Ketika kamu sudah pada pelaksanaan hari-hari, pas ketika kamu sudah pada kenyataannya kok kamu ternyata tidak jadi, maka akan dihapus. Jadi cara ulama itu sih niat dan pelaksanaan itu ada 2 poin. Niatnya sudah dicatat jelek, nanti kalau juga dilaksanakan maka dapat 2 kejelekan. Double yang jelek pertama adalah niat yang jelek, yang kedua ketika dinyatakan karo malaikat atit kamu ternyata melakukan kemaksiatan maka dapat 2. Loro ping 1000 nek bulan Ramadan cara dilipat gandakan 1000 kali. Maka kamu akan dapat panen dosa. Karena apa? Yang dilipat gandakan ya, kalau kamu takwa di bulan Ramadan ini, yang dilipat gandakan itu 2 amal kebaikan akan dari itu. Gue tak pikir lepas sholat tarawih di ganjari di double ya Allah dan bisa di double. Lek iso lho dipikne ya. Lek rasane tanggane rasane kancamu HP nabi dirasani paling mau HP tapi nek ini tapi yo dadi rasa-rasanya akan dilipat gandakan. Hati-hati, makanya kamu melihat bulan Ramadan itu jangan hanya sebelah mata. Artinya kamu harus dengan mata yang sempurna. Dengan melihat mata yang kanan kita, menyikapi seluruh amal kebaikan kita laksanakan dengan sepenuh hati karena kita yakin berkah di bulan Ramadan dengan dilipat gandakan pahala. Yang kedua, dengan mata kiri kita melihat, selalu mewaspadai bahwasanya amalan-amalan yang dilarang oleh Allah di bulan Ramadan jangan sampai kamu lakukan. Nanti kamu akan kecil sendiri. Wis amal itu tok, balang tangi-tangi iso. Langsung dicatat pengen piro. Maka misu oleh jero kamar atau misu ning ngarepe podium kuwi termasuk melanggar aturan takwa. Pasalnya takwa itu dalam terang-terangan maupun sembunyi. Dok ya. Jadi mau api melek, mau ketok ora ketok tetap delikne ning gone jero kamarmu, utawa ning jero jeding, utawa ning jero WC, atau ning pasar umum di tempat-tempat umum. Itu sing jenenge takwa kudu tetap kita. Soalnya kadang wong iki wedi karo manusia, ora patah wedi karo Allah. Iki sing jadinya takwa kita itu hilang. Kalau manusia itu hanya isinya kalau manusia, nanti kamu sekolah dulu jadi apa? Alhamdulillah dari orang yang wani nilai duit, wani korupsi, wani memanipulasi apa data-data. Karena begini itu kalau begini kan jadi ketika orang itu iman tingkat tinggi, hatinya sudah aduh merasa Allah selalu mengawasi kita. Karena kita kalau takwa itu kan urusannya langsung bukan dengan Allah, bukan dengan Pak Camat, bukan dengan kelas, hanya kepada Allah. Dari situ kita nanti akan terjaga dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Jadi 2 poin di sini. Takwa itu poinnya 2, gak mengamalkan apik tok, tapi juga menghindari dari perbuatan yang dilarang. Nah,
hendaknya seseorang harus selalu meyakini adanya kematian yang akan datang setiap saat. Contoh itu sampai pasar jago, pasar jago. Orang yang mau adu jago kok kayaknya sampai pasar jago mati. Aku mati pas lama maksiat, kira-kira sih dong udah jago berapa? Saya ini kan ya. Makanya saat dulu melakukan sesuatu itu fakir koblaan tamat. Jadi saat dulu melakukan pekerjaan, awal ini diperintahkan mikir. Kiranya anak-anak saya garis bawahi takwa ini adalah melaksanakan perintah Allah karenanya baik dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Semoga di bulan ini terutama bisa memaksimalkan untuk takwa kepada Allah ya. Bulan Ramadan bulan yang sangat agung, kita gunakan sebaik-baiknya, jangan sampai hilang begitu saja. Baik, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.